Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita mau berdiskusi mengenai HPI. Apa itu HPI? Ada yang tahu? Hukum Perikemanusiaan Internasional ya. Kita akan berdiskusi mengenai HPI. Jadi kita ingin mengetahui pendapat kalian tentang HPI. Kemudian diskusi ini nanti ada aturannya. Aturan diskusinya akan disampaikan oleh Ibu Tika. Silakan Bu Tika. Ya, jadi untuk aturan diskusinya yang pertama, mendengarkan baik-baik ketika teman yang lain sedang berbicara. Tunggu sampai dia selesai sebelum akan berbicara. Yang kedua, boleh tidak sependapat dengan teman yang lain, tetapi perlu menghormati pendapat-pendapatnya. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Ya. Kita masuk ke sesi yang kedua ya. Kita akan diskusi mengenai HPI. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia. Apa yang dimaksud dengan konsep martabat manusia? Itu yang nanti akan saya tanyakan ya. Kemudian kalian bisa menuliskan hasil curah pendapatmu di flipchart yang sudah kita bagi tadi, itu ya. Dituliskan di flipchart, kemudian ditempelkan di sini. Silakan kalian menuliskan dulu curah pendapatmu mengenai konsep martabat manusia. Sudah dituliskan semua? Sudah selesai ya? Ya. Kalau sudah silakan kalian menempelkan di papan ini. Dari Ayu. Ya, yang lain langsung saja nggak apa-apa. Untuk Alfa. Alfa. Inggris. Dina. Titin. Toik. Wafa. Norma. Devi. Askia. Kemudian kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Kita berbicara mengenai bystander. Apa itu bystander? Silakan tulis jawabanmu di flipchart, kemudian nanti ditempelkan di papan sini lagi. Silakan kalian jawab. Ya, sudah semua? Ya. Langsung ditempel saja. Langsung saja nggak apa-apa. Ya, untuk dari jawaban kalian ada suatu fenomena di mana orang itu mengetahui adanya insiden yang bersifat bahaya dan serius, tetapi orang itu tidak merespon sama sekali. Ada juga yang menjawab ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan orang sekitarnya, namun tidak ada orang yang menolongnya. Jadi untuk satu lagi, peristiwa ketika ada seseorang membutuhkan pertolongan tetapi orang lain di sekitarnya tidak mau menolongnya. Ada beberapa jawaban yang sama. Terus disimpulkan. Ya, jadi bystander itu sendiri yaitu seseorang yang mengetahui adanya insiden di mana kehidupan atau martabat orang lain berada dalam bahaya, tetapi dia sendiri itu tidak terlihat dalam insiden tersebut. Ya, di sini untuk mengeksplorasi kisah drama, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, ini kan saya lagi di tengah ya. Untuk yang sebelah sini kelompok duanya, sebelah sini kelompok satu ya. Ya, jadi yang nanti saya akan bagikan kisah seusai pertempuran. Jadi nanti kalian pahami dulu
Nanti untuk kelompok pertama menampilkan drama, kelompok kedua untuk menanggapi. Saya bagikan dulu kertas. Ini ya. Sudah. Nanti untuk kelompok satu langsung saja ya, kalian bagi, nanti ada narator atau peran-peran yang lain, kalian bisa langsung mengumpul jadi satu untuk yang kelompok yang pertama. Silahkan Mengumpul dulu kelompok 1 dan kelompok 2. kelompok satu, kelompok sendiri, kelompok dua. Ya, kalian langsung bagi ya. Siapa yang menjadi naratornya, terus siapa yang menjadi, di situ ada tokohnya, ada siapa saja. Silahkan dibagi. Pada tanggal 24 Juni 1859, pasukan Austria dan Prancis bertempur di Solferino, sebuah kota di bagian utara Italia. Setelah 16 jam bertempur, 36.000 prajurit tewas atau terluka. Pada tahun 1859 itu, kemampuan senjata untuk mencelakakan tubuh manusia memang sudah meningkat. Tapi kemampuan angkatan bersenjata untuk merawat prajurit yang terluka belum meningkat. Petang hari setelah pertempuran itu, Henry Dunant, seorang warga negara Swiss, tiba di Solferino untuk suatu urusan yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran itu. Bisnis Dunant sedang merosot, dan dia percaya Kaisar Perancis bisa membantu. Dia tahu bahwa perang akan membuat Kaisar datang ke kawasan itu. Karena itu, dia berharap memperoleh kesempatan menemuinya. Namun yang ditemuinya adalah akibat buruk pertempuran. Berikut adalah sebagian dari hal yang diingatnya. Kesunyian malam pecah oleh erang-erangan, oleh jeritan-jeritan tertahan karena kesakitan dan penderitaan. Suara-suara yang menyayat hati berseru minta tolong. Ketika matahari terbit, tubuh manusia dan kuda bergelimpangan memenuhi medan pertempuran itu. Prajurit-prajurit malang yang terluka itu tampak sepucat mayat dan kehabisan tenaga. Sebagian dari mereka yang lukanya menganga dan mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Nyaris gila menahan rasa sakit. Mereka memohon-mohon untuk segera diakhiri penderitaannya. Tuan, apakah engkau sudi mengakhiri penderitaan ini, Tuan? Daripada saya merasa kesakitan, tolong Tuan, akhiri penderitaan ini. Ketiadaan air semakin terasa kejam. Selokan-selokan mengering dan air yang tersedia untuk para prajurit itu hanyalah air kotor dan payau. Tuan, tolong beri saya minum, Tuan. Tolong, saya merasa kehausan. Tolong, Tuan. Sementara Dunant berkeliling di antara prajurit yang terluka dan terus berteriak minta minum. Dia menyadari betapa kecilnya perhatian terhadap mereka. Dia mengumpulkan perempuan dari desa setempat dan membagi mereka dalam sejumlah tim untuk membawa makanan dan air kepada para prajurit yang terluka. Bagi perempuan-perempuan desa, mohon berkumpullah. Saya akan bagi kalian dalam beberapa tim untuk membawa makanan dan air kepada para prajurit yang sedang terluka itu. Sudilah kalian untuk membantu saya menolong para prajurit-prajurit yang sedang sekarat itu. Dia mengatur mereka untuk memandikan prajurit yang tubuhnya berdarah dan dilekati oleh binatang-binatang kecil agar luka-luka mereka bisa diobati. Dia mendirikan sebuah rumah sakit lapangan yang sangat sederhana di gereja, mengumpulkan kain linen untuk membalut luka-luka, dan mengambil makanan serta obat-obatan dari kota-kota terdekat. Dia menyuruh anak laki-laki untuk mengambil air dengan ember.
Dia juga meminta sejumlah turis, seorang wartawan, seorang bangsawan, dan seorang pengusaha coklat untuk ikut turun tangan. Segera orang-orang ini mulai membalut luka, membawakan air, menuliskan surat-surat terakhir perpisahan bagi keluarga para prajurit yang sekarat. Dunan mengamati bahwa semua orang yang membantu itu tidak mempedulikan negara asal orang-orang mereka bantu. Sekarang mereka semua adalah saudara. Dan bagi kalian, anak laki-laki, saya mohon untuk mengambilkan air dengan beberapa ember di sana untuk memberi minum bagi prajurit-prajurit ini, karena air yang di sini sudah tidak layak atau payau. Tolong, saudara-saudara dan teman-teman semua, mandikan prajurit yang tubuhnya berdarah dan dilekati oleh binatang-binatang kecil, agar luka mereka bisa diobati dan mereka bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dunan menemukan seorang kopral berusia 20 tahun yang terkena peluru di bagian kiri tubuhnya. Dia melihat bahwa pemuda ini akan segera meninggal karena luka-lukanya. Dunan segera memberikan kepadanya. Dengan berderai air mata, pemuda itu mengucapkan terima kasih kepada Dunan dan berkata, Oh Tuan, tolonglah Tuan. Sekiranya Anda dapat menulis surat kepada ayah saya, supaya dia menghibur ibu saya. Tolong Tuan, tolong. Itulah satu-satunya kabar yang mereka terima dari putra mereka. masuk ke sesi pertanyaan. Jadi kelompok 2, silakan kalian menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Siap ya? Siap? Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Silakan. 24 Juni 1859 di Solferino. Bagaimana? Kelompok Benar. 1? Betul ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana terjadinya martabat manusia seseorang itu terancam? Yuk, Devi. Pasukan Australia dan Prancis di Solferino. Solferino. Bagaimana? Kelompok 1? Benar. Kemudian pertanyaan ketiga untuk kelompok 2. Hambatan apa yang dihadapi oleh penolong? Dan resiko apa yang mereka tempuh? Selokan-selokan yang mengering dan air yang tersedia hanyalah air kotor dan kayu. Ya, bagaimana? Benar. Ya, betul. Ya, jadi sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Ketiga. Siapa yang menjadi bystander dan keputusan apa yang mereka buat? Mengapa? Yuk langsung.
Henry Dunan mengobati prajurit yang terluka untuk mengurangi banyaknya korban. Bagaimana kelompok 1? Betul. Oke, lanjut. Yang kelima, tekanan dan resiko seperti apa yang dihadapi oleh bystander tersebut? Ayo, Siapa dulu? Tadi siapa dulu kelompok 1? Tertularnya penyakit. Bagaimana sudah? Betul? Betul. Sudah ya. Terus akhir Bu. Yang terakhir, apa reaksi dari tindakan bystander tersebut? Apa hasil selanjutnya dari tindakan tersebut? Ya, Dewi? mengumpulkan perempuan gaza untuk mengobati para prajurit yang terluka, membentuk beberapa lembaga kemanusiaan. Bagaimana? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Kita lanjut lagi ya. Pada bagian mana garis ini kalian akan menempatkan tindakan kemanusiaan ini? Silakan kalian mengumpulkan, kemudian ditulis kalian menentang atau yang mendukung. Silakan, kalau yang mendukung berarti kalian tulis di bagian mendukung. Kalau yang menentang berarti kalian tinggal tempelkan di bagian yang menentang. Silakan Alfa, mulai dari Alfa. Sudah semuanya ya? Sudah semua? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, nanti silahkan kalian menjawab langsung ya. Sudah siap? Siap? Siap. Yang pertama, mengapa para bystander lain belum juga membantu? Silakan. jika saya wartawan takut terancam nyawanya. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup? Ya, kemudian sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana tindakan seorang bystander mengubah kesediaan bystander lain untuk menolong? Silakan. Mengajak bystander lain untuk aktif terlibat langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa para bystander dalam suatu kisah di luar dugaan bertindak menolong? Kemudian tekanan sosial apa yang mereka atasi untuk bertindak menolong? Askia, Terpanggil hatinya lebih mengintrospeksi diri. lebih Mengintrospeksi diri. mengintrospeksi diri lagi. Yang keempat, dapatkah kalian mencari contoh dari sejarah di mana kebudayaan, kelas sosial, atau agama mempengaruhi orang untuk melindungi korban atau sebaliknya? Ayo, silakan. Ini Bu, Ada satu. ya ayo. Di Jerman, orang Muslim diizinkan sholat Jumat di gereja. Yang keras lagi, bisa diulang? Di Jerman, orang Muslim diizinkan sholat Jumat di gereja. Ya, di Jerman orang Muslim diizinkan untuk sholat Jumat di gereja. Lanjut ya, satu pertanyaan lagi, pertanyaan kelima. Dapatkah kalian mencari contoh tentang dampak baik dan dampak buruk dari tekanan sosial? Silakan. Alfa, Alfa. dampak baik tekanan sosial antara lain menjadi semakin semangat, dan dampak buruknya adalah cuek dan tidak peduli. Ya, dan tidak peduli. Ya, oke. Jadi untuk sesi kali ini kalian sudah menempelkan di papan tulis ini ya. Kemudian sudah menjawab 5 pertanyaan yang sudah saya berikan. Sekali lagi bahwa jawaban kalian itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu murni dari pendapat kalian sendiri ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke konsep dilema ya. Jadi dilema itu bisa kita gambarkan seperti buah si malakama. Dimakan celaka, tidak dimakan juga celaka. Jadi itu gampangannya adalah suasana di mana seseorang itu harus menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak enak dan tidak menguntungkan. Kemudian ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, sebuah situasi yang mengharuskan orang memilih dari sejumlah tindakan alternatif, termasuk memilih tidak berbuat apa-apa. Dan yang kedua, setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan.
Jadi dalam suatu dilema itu kita harus berbuat yang terbaik dalam situasi yang buruk. Bahkan bisa tampak mustahil karena setiap opsi tampak berkemungkinan menimbulkan masalah. Dan konsekuensi dari semua opsi yang tersedia itu tidak jelas. Nah, kalian kan tadi sudah mempelajari tentang kisahnya tadi yang drama itu ya. Coba sebutkan salah satu contoh dilema. Salah satu contoh dilema dari kisah tersebut. Oke, silakan. Contoh dilema dari kisah situasi pertempuran usai pertempuran. Yang tadi itu loh kan sudah salah satu. Ya, Alfa silakan. Lebih berat ke mengorbankan usaha atau menolong para korban. Oh, iya. Kemudian tindakan untuk merespon dilema tersebut adalah Tidak ada tindakan responnya. Tindakan bystandernya berarti kan menolong. Tindakannya kan akhirnya menolong daripada mengurusi bisnisnya. Ya kan? Oke ya, kita sekarang masuk ke pertanyaan tadi ya. Masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apa konsekuensi yang kalian inginkan dari tindakan yang diusulkan tadi? Konsekuensinya yang nomor 1. Silakan Kena Devi. sasaran peluru Yang keras, Devi. penyakit. Kena sasaran peluru dan terjangkit penyakit. Bisa terkena sasaran peluru atau terjangkit penyakit. Kemudian apa hal-hal yang tidak diketahui atau tidak bisa diduga dalam situasi tersebut? Pertanyaan nomor 3 dari tidak. Apa hal-hal yang tidak diketahui atau tidak bisa diduga dalam situasi tersebut? Kena sasaran tembak. Bisa terkena sasaran tembak atau ya itu salah satunya ya. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa lagi yang terlibat dalam situasi tersebut? Ada lagi yang terlibat? Wartawan, pengusaha, pemuda, perempuan desa. Ya. Dampak seperti apa yang akan terjadi pada mereka dari tindakan yang diusulkan tadi? Kalau wartawan, sulit menulis berita. Jika pengusaha bisa menjadi bangkrut. Jika pemuda bisa mengorbankan masa mudanya. terus Jika perempuan desa Wafa, selain perempuan desa ada lagi nggak? nggak ada. Nggak ada, itu ya berarti. Kemudian bagaimana mereka akan memandang tindakan tersebut? Bisa semua keputusan bisa beresiko. Ya, semua keputusan ada resikonya ya. Kemudian bagaimana pandangan orang lain akan mempengaruhi hasil akhir dari tindakan tersebut? Bisa menjadikan semangat, juga bisa menjadikan putus asa. Ya, Nah, tepuk tangan untuk tes. Oke, kita tepuk tangan ya. Jadi untuk menyimpulkan diskusi kita hari ini, yang pertama untuk menggali emosinya, tolong siapkan satu kertas kosong. Terus pertanyaan-pertanyaan dari saya langsung dijawab ya. Yang pertama, apa gambaran kamu tentang konflik bersenjata? Langsung dijawab ya. Sudah? Ya. Sudah semua ya. Yang kedua, apa itu martabat manusia? Apa itu martabat manusia? Oke, lanjut yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan bystander? Yang keempat, dilema apa yang dihadapi bystander? Sudah? Yang kelima, bagaimana sifat tindakan kemanusiaan? Bagaimana sifat tindakan kemanusiaan? Ya, sudah ya. Yang keenam, apa yang kamu rasakan ketika kamu bermain peran? Ya, perasaannya senang atau sedih atau apa? Ya.
Sudah semua ya? Ya, bisa langsung dikumpulkan untuk post testnya untuk hari ini. Kumpulkan saja. Satu dikumpulkan. Kertas kecil satu dikumpulkan. Ya, langsung dikumpulkan. Langsung dikumpulkan ya. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk apa saja sih yang kita dapat hari ini? Gagasan apa saja yang sudah kita dapat hari ini? Coba salah satu membacakan atau nanti bisa urut ke yang lain ya. Satu, konsep martabat manusia adalah hal sentral bagi hukum perikemanusiaan dan terus muncul di setiap modul HPI. Dua, sebagian dari pertanyaan yang muncul dalam HPI tidak mempunyai jawaban tunggal yang benar atau tidak mudah dijawab. 3. Pada saat-saat kekerasan, orang biasa dapat bertindak untuk melindungi kehidupan dan martabat orang yang mungkin tidak mereka kenal atau yang dalam keadaan normal tidak perlu mereka bantu atau lindungi. 4. Bystander seringkali bertindak walaupun menghadapi risiko atau kerugian pribadi. 5. Di setiap tempat, orang biasa berani menghadapi perilaku yang tidak manusiawi untuk melindungi orang lain yang terancam bahaya. 6. Tindakan kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi seseorang yang kehidupan dan martabatnya terancam, terutama orang yang dalam keadaan normal tidak perlu kita bantu atau lindungi. Tindakan kemanusiaan berkemungkinan melibatkan resiko atau kerugian pribadi. 7. Melakukan tindakan kemanusiaan bisa sulit dalam konteks sosial tertentu, khususnya ketika orang yang akan dilindungi itu dianggap sebagai bagian dari kelompok musuh. 8. Memilih melindungi ataupun memilih tidak melindungi dapat membawa konsekuensi yang kompleks dan berjangka panjang bagi semua pihak. Ya, dari gagasan pokok yang kita dapat hari ini, jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, menumbuhkan rasa kemanusiaan kita, dan semoga kita semua bisa lebih peka terhadap orang lain ya. Untuk hari ini dari kami Kita sudahi dulu. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum